Loyalis Anies ngotot junjungannya dapat undangan dari Raja Salman. Ketahuan edit foto sampai lupa hapus foto Gibran. Ngakak. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Ya memang sih itu adalah pendukungnya, tapi bukankah Anies Baswedan sendiri ini pernah mengatakan secara eksplisit bahwa perilaku pendukung mewakili sifat yang didukung? Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Jurnal 45. Mantan Rektor Universitas Ibnu Khaldun, Musni Umar, membela Anies Baswedan yang sedang berangkat haji. Musni Umar memang kerap mendengungkan membela Anies di Twitter. Kali ini, Musni Umar menyebut ada narasi yang menuduh Anies berbohong dapat undangan dari Arab Saudi dan menginap di guest house kerajaan. Alasannya Anies tidak dijemput oleh raja. Anies kan bukan presiden atau perdana menteri, jadi tidak perlu dijemput khusus. Untuk diketahui, yang dapat undangan dari kerajaan Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah haji tahun 1444 Hijriah sebanyak 50 orang. Jadi, saya berharap kalau yang menuduh Anies berbohong adalah orang Islam, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Tulis Musni Umar di akun Twitter pribadinya, dikutip merdeka.com pada Senin 26 Juni. Selain ucapan yang menjadi sorotan adalah foto yang diunggah oleh Musni Umar. Musni mengunggah foto bagai Presiden Anies dan Raja Salman dikawal aparat kerajaan saat tawaf. Lucunya, foto tersebut adalah editan. Editannya pun tampak terlihat jelas. Dari muka dan badan kelihatan editannya. Lucunya Gibran pun turut berkomentar di postingan Musni Umar. "Kok ada saya di situ, Pak?" tulis Gibran di akun Twitternya. Ternyata foto asli yang dipakai adalah foto Jokowi saat umroh sebelum pencoblosan Pilpres 2019. Nah, menurut saya ini adalah pembodohan publik ya. Padahal saat ini masyarakat sudah cerdas dalam menyikapi sebuah berita. Kini masyarakat pun sudah bijak dalam memilih informasi. Netizen pun ramai-ramai menanggapi dengan berbagai komentar. Mereka menilai yang edit kurang profesional. Warganet juga menyayangkan Musni yang bergelar profesor justru mudah termakan hoaks atau berita bohong. Bahkan Deddy Budiarto menduga Anies memakai jalur haji furoda atau haji yang tidak lewat jatah kuota dengan menghabiskan biaya fantastis sekitar 360 jutaan rupiah dengan fasilitas lengkap. Kang Dede menyebut pendukung mantan gubernur terburuk sepanjang sejarah DKI telah memframing seolah-olah diundang pemerintah kerajaan Arab Saudi secara resmi dan jalan ninjanya untuk mensukseskan hal itu dengan edit foto. Editan foto tersebut pun tampak seperti dijaga dan dikawal, tapi kenyataannya dari video asli yang beredar malah terlihat sebaliknya. Anies disenggol dan tidak dihiraukan. Katanya dikawal penjaga, tapi malah dicuekin saja. Setuju dengan Anies Baswedan sebelumnya, yang pernah mengatakan bahwa pendukung mencerminkan dengan yang didukung. Terlebih diakui atau tidak diakui oleh Anies, masyarakat sudah mengetahui bahwa Anies memelihara buzzer. Musni Umar menghapus tweet pun tidak akan mengubah pandangan masyarakat, bahwa buzzer yang sudah terkonsolidasi itu tugasnya menutup keburukan dan kegagalan Anies. Tetapi dengan cara-cara yang tidak faktual, terkesan ngawur, dan asal-asalan. Buzzer Anies sudah mulai bereaksi dalam menaikkan citra Anies. Kini pun tidak lantas efektif begitu saja, mengingat Anies banyak menciptakan cacat politik dan cacat kerja selama menjabat gubernur. Legasi kelam menjadi hal yang harus ditanggung dan diterima warga Jakarta sepeninggal Anies. Memang, tipikal dari para pendukung Anies Baswedan ini memang pendukung Anies tanpa otak. Saya melihat bagaimana orang ini, yakni Musni Umar, benar-benar menjadi congornya Anies Baswedan. Berkata-kata ngawur di Twitter, namun ketika dibalas kok kerjaannya hanyalah ngeles dan kabur. Sebaiknya, saat ini kita harus adu gagasan atau program. Hindari fitnah dan jauhi framing lebay seperti edit foto itu. Bagaimana kalau menurut Anda? Tapi buat Bung Adian, kalau Anies ini menjadi capres, saya tidak mengatakan setuju atau enggak ya, tapi bagus atau enggak sih? Analisa Adian Napitupulu menilai Pilpres 2024 cuma diikuti Ganjar dan Prabowo, Anies bakal gembos. Koalisi perubahan dipastikan hancur lebur,
ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Dari cara pandang saya, Ya. kalau berdasarkan yang saya tahu sekarang, saya tidak setuju. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Jurnal 45. Politikus PDI Perjuangan Adian Napitupulu memprediksi Pilpres 2024 hanya akan diikuti dua calon, yakni Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Sementara itu menurut Adian, bakal calon presiden lainnya, Anies Baswedan, tak akan menjadi peserta dalam kontestasi 5 tahunan tersebut. Adian mengatakan hal itu berdasar hitung-hitungan dirinya terkait kemungkinan suara Anies tergerus sejak awal. Adian kemudian dikonfirmasi lagi jika sosok bakal calon tersebut adalah Anies. Menurut Adian, suara Anies sebelum Pilpres sudah tergerus dan kembali ke suara pemilik asal, yakni Ganjar dan Prabowo. Gimana ya? Ada banyak hal yang harus ditanya sama dia tentang sikapnya, terkait tentang banyak hal gitu loh. Dalam kesempatan itu, Adian juga membantah bahwa prediksinya ini berkaitan dengan mimpi Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, yang mengaku bermimpi naik kereta bersama Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri dan Presiden Joko Widodo. SBY yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu mengaku menaiki kereta Gajayana ke arah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ia menyebut tiket perjalanan kereta itu dibayari presiden yang terpilih pada Pilpres 2024. Mulanya ia mengaku dijemput Jokowi di kediamannya di Cikeas untuk selanjutnya menjemput Megawati di kediamannya. Sebelum mereka bertiga ke stasiun Gambir. Sampai di Gambir, SBY melihat Presiden ke-8 RI sudah menunggu dan menyerahkan tiket kereta. SBY mengatakan mimpinya itu tepat sehari usai pertemuan elit Partai Demokrat yang diwakili Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dengan PDIP yang dipimpin oleh Puan Maharani di Senayan pada Minggu 18 Juni. Usai pertemuan antara AHY dan Puan serta mimpi SBY tersebut, nasib Anies maju dalam Pilpres 2024 jadi sorotan. Pasalnya, Demokrat merupakan salah satu partai koalisi pengusung Anies bersama Nasdem dan PKS. Adian mengaku lebih percaya pada perhitungan dan kalkulasi daripada sibuk menafsirkan mimpi. SBY boleh bermimpi, itu hak dia. Tapi, Adian lebih suka pada kalkulasi daripada menafsirkan mimpi. Tapi, pernyataan Adian itu malah ditafsirkan yang tidak-tidak oleh Deputi Bapilu DPP Demokrat Kamhar Lakumani. Kamhar menilai pernyataan Adian sebagai bentuk propaganda. Menurutnya hal ini bagian dari operasi penjagalan. Pihaknya menilai pernyataan Adian tentang Anies gembos dan tak akan ikut Pilpres 2024 menyesatkan. Kamhar pun berkata, Adian menganggap rakyat bodoh dengan pernyataan itu. Kamhar mengatakan, rakyat jelas-jelas menginginkan perubahan yang ditawarkan Anies dan koalisinya. Ia yakin manuver Adian itu tak mempengaruhi pencapresan Anies. Tapi, jika diperhatikan, apa yang diungkapkan oleh Adian ada benarnya juga. Karena jika dilihat dari elektabilitas Anies semakin jauh dan anjlok, respon positif masyarakat kepada Ganjar dan Prabowo juga semakin baik. Namun anehnya, Nasdem dan Demokrat masih saja menganggap itu semua karena penjagalan terhadap Anies. Ya? Inilah yang terjadi jika mengusung Anies Baswedan. Ada banyak hal yang semua harus fakta yang diungkapkan dimentahkan sama dia dengan tentang dalih sikapnya. penjagalan. Tapi Adian mengatakan hal seperti itu karena koalisi perubahan tidak satu suara. Dari awal, koalisi perubahan untuk persatuan atau KPP sering terdengar ada konflik, mulai dari keterlambatan deklarasi dukungan Anies Capres, dan yang paling rumit adalah penentuan cawapres pendamping Anies. Lawan dari Anies Baswedan tidaklah gampang. Ganjar Pranowo dan Prabowo mempunyai elektabilitas lebih tinggi dari Anies. Apalagi Ganjar dan Prabowo didukung oleh partai pengusung yang besar dan berpengalaman. KPP akan kesulitan menghadapi koalisi lain. Apalagi belum lama ini, Ketum Partai Demokrat bertemu langsung dengan Puan Maharani elit PDI Perjuangan. Pertemuan ini indikasi Demokrat berpeluang hengkang dan menghanguskan tiket capres Anies Baswedan. Bagaimana kalau menurut Anda?